Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-17 sampai ayat 1 sampai 13 ya. Judul perikopnya patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruhnya di rumah Mika. Mika itu mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imam. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat, dan dalam perjalanannya itu sampailah ia di pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku, maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Jadi di sini setelah Simson meninggal ada seorang yang namanya Mika ya. Di sini diceritakan bagaimana salah satu kisah yang dialami Mika ya. Dan kita akan merenungkan ayat demi ayat, dan kiranya setiap peristiwa yang kita baca ya lewat tulisan-tulisan orang-orang Israel di masa lalu ini bisa menjadi pedoman bagi kita ya, mengenai apa saja yang dikehendaki Tuhan ya, apa yang akan dilakukan Tuhan kalau kita berbuat sesuatu. Ada contohnya di sini ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan ya, dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Allah kita, baca Alkitab ya. Karena di sini ada contohnya, dan kiranya kita juga bisa ya tidak bosan, dan bisa untuk saling dukung, saling support, saling bantu ya, untuk tujuan yang sama ya. Kita sama-sama ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya ya. Amin ya. Kita akan ini ya, renungkan ayat demi ayat. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya ya. Jadi Mika ini dari pegunungan Efraim ya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadaku, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu ya. Jadi Mika mendengar, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya ya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Ya, itu perkataan ibunya. Ibunya Mika. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu ya. Jadi ada uang, ada anak sama ibu ya. Uangnya tuh diambil ya. Tapi di sini pastilah ya untuk menyelamatkan ya, bukan untuk mengambil, karena di sini ditulis seperti itu ya. Jadi Mika kemudian mengambilnya dan kemudian mengembalikannya ya. Dan ibunya Mika ini bilang mau menguduskan ya. Terus
Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kembalikan kepadamu. Jadi uangnya itu mau dikasih ke anaknya lagi. Tapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Tapi Mika nggak mau ya dikembalikan lagi. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan diberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika ya. Jadi dari uang 1000 itu 1100 itu ya, 200 diambil ibu Mika untuk membuat patung, dan kemudian patung itu ditaruh di rumahnya Mika ya. Mika ini mempunyai kuil ya, dibuatnya lah efod dan teraphim, ditabiskannya salah seorang anak laki-laki yang menjadi imamnya ya. Jadi saat itu yang dilakukan Musa. Pada zaman ini tidak ada raja di antara orang Israel. Tiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri ya. Jadi pada zaman ini, pada zaman hakim-hakim ini tidak ada raja ya. Maka ada seorang muda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi ya. Jadi ada seorang Lewi ya, dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kaum Bethlehem, dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat ya. Jadi orang Lewi ini yang dari Bethlehem Yehuda ini pergi kemana saja, jadi mengembara ya. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika ya. Jadi orang Lewi ini yang mengembara ini sampai ya di rumah Mika ya, di pegunungan Efraim. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Ya ketika ada orang datang ini, Mika bertanya, engkau dari mana? Jawabnya, aku orang Lewi ya, dari Bethlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat ya. Jadi orang Lewi bilang memang dia pergi kemana saja ya, untuk mendapatkan tempat di mana saja. Lalu kata Mika kepada orang Lewi ini ya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Jadi itu yang ditawarkan. Jadi setiap tahun akan diberikan ini uang ya, 10 uang perak, pakaian, makanan. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri ya. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Jadi karena Mika juga orang Israel, tahu ya bahwa Lewi itu, orang Lewi, orang dari suku Lewi memang terbiasa ya menjadi imam ya. Jadi ketika ketemu orang Lewi, kemudian Mika mau orang Lewi itu menjadi imamnya. Kan dikatakan di ayat sebelumnya, Mika itu punya kuil ya. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepada aku karena ada seorang Lewi menjadi imamku ya. Jadi Mika mau melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan ya dalam hukum Taurat ya. Memang orang Lewi memang yang ditugaskan menjadi imam ya. Dan ketika ada orang datang kepadanya dan orang itu dari Lewi, Mika malah bersuka cita dan mau menjadikan orang itu menjadi imam, karena dikatakan di perikop ini memang Mika ada kuil ya. Ya jadi ini yang dilakukan Mika ya, walaupun saat itu tidak ada raja ya, tapi Mika saat itu benar-benar mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, mau menjadikan orang Lewi menjadi imamnya. Amin ya puji Tuhan, amin. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan pada diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita. Yuk mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini butuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan
pasangan hidup daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri nggak bisa melakukan kehendak, saling mencintai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu Tuhan. Sebagai pasangan suami istri, biarlah perkataanmu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam hidup kami, dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebagai pasangan suami istri Tuhan, kami bisa bekerja sama bersama keluarga kami untuk mempermuliakan-Mu, menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkat-Mu sampai ke sudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup, anak cucu yang daripadamu, yang takut Kau, yang cinta Kau, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan, dimana sebagai anak-anak bisa mencintai orang tuanya Tuhan, seperti yang Kau mau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus, amin.